Tidak banyak orang yang familiar dengan profesi tukang las bawah laut di Indonesia. Tapi gaji yang didapat oleh para ahli tukang las bawah laut ini sangat menarik dan sangat menggiurkan. Tukang las bawah laut biasanya mendapatkan gaji 1,2 miliar rupiah setiap tahunnya. Profesi ini jadi perhatian ketika tahun lalu jaringan Telkomsel mengalami gangguan yang disebabkan oleh kabel bawah laut mereka yang rusak. Dan untuk memperbaikinya dibutuhkan keahlian seorang tukang las bawah laut. Di Amerika sendiri, rata-rata gaji tukang las bawah laut sekitar 34 dolar Amerika per jamnya, atau sekitar 500 rupiah per jam. Jika mereka bekerja 8 jam sehari, gajinya bisa menyentuh 100 jutaan rupiah per bulan, atau 1,2 miliar per tahunnya. Tukang las bawah laut biasanya melakukan pengelasan basah atau wet welding dan pengelasan kering atau dry welding. Istilah hyperbaric welding yang biasanya digunakan ketika mengacu pada pengelasan kering, tapi untuk pengelasan bawah air, pengelasan yang dilakukan adalah wet welding untuk lingkungan yang basah. Tapi baik itu pengelasan kering atau basah, keduanya perlu dikuasai oleh tukang las bawah laut. Hyperbaric welding ditemukan pada tahun 1932 oleh ahli metalurgi asal Rusia bernama Konstantin Krenov dan sejak itu telah diaplikasikan di seluruh dunia, termasuk memperbaiki kapal, jaringan pipa, dan anjungan minyak lepas pantai. Seperti yang disebutkan sebelumnya, ada dua jenis dasar pengelasan bawah air, yaitu pengelasan kering dan pengelasan basah. Dalam pengelasan kering, ruang hyperbaric disegel di sekitar struktur yang akan dilas. Ruang kemudian diisi dengan gas, yang biasanya campuran oksigen dan helium, untuk mengeluarkan air dan menciptakan atmosfer kering untuk pengelasan yang akan dilakukan. Tekanan ruangan juga perlu ditekan ke tingkat yang pas untuk mencegah tukang las menderita penyakit dekompresi saat bekerja. Pengelasan basah bergantung pada pelepasan gelembung gas di sekitar alat las listrik untuk melindungi lasan dan mencegah listrik yang dihantarkan melalui air. Lapisan isolasi gelembung ini melindungi penyelam tapi juga mengaburkan area pengelasan, jadi lebih sulit untuk menyelesaikan pengelasan dengan benar. Gelembung air juga bisa mengganggu kolam las dan sambungan yang dilas mungkin mendingin terlalu cepat karena panas yang menghilang melalui air di sekitarnya, dan ini meningkatkan resiko cacat seperti retak. Pengelasan bawah air menggunakan pengaturan arus searah daripada arus bolak-balik, karena jauh lebih aman untuk tukang las itu sendiri. Untuk menjadi tukang las bawah laut, para calon pekerja harus memenuhi beberapa kualifikasi khusus, seperti harus mempunyai keahlian menyelam dan mengelas. Kualifikasi tersebut bisa dibuktikan dengan sertifikasi dari lembaga atau pihak yang berwenang. Gaji tukang las bawah laut bervariasi tergantung pada industri tempat mereka bekerja. Beberapa contoh industri yang membutuhkan profesi ini antara lain seperti industri konstruksi, teknik sipil, museum, situs sejarah, kegiatan pendukung transportasi air, arsitektur, dan lain sebagainya. Tukang las bawah laut juga punya tugas memotong, membuat, memperbaiki, dan mengelas struktur logam di wilayah perairan laut. Mereka juga bertanggung jawab untuk memastikan keamanan setiap proyek yang mereka kerjakan. Pekerjaan sebagai tukang las bawah laut atau underwater welder memang terdengar unik dan sangat menantang. Gaji yang fantastis tentunya menjadi daya tarik tersendiri. Tapi sebelum memutuskan untuk mengejar karir di bidang ini, penting untuk memahami tantangan dan resiko yang mungkin dihadapi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tukang las bawah laut harus memiliki keahlian khusus dalam menyelam dan mengelas. Dan oleh karena itu, sertifikat dari lembaga atau pihak yang berwenang menjadi syarat mutlak untuk mengejar profesi ini. Di Indonesia sendiri, ada beberapa tempat yang menyediakan pelatihan dan sertifikasi tukang las bawah laut, seperti Pusat Pelatihan Kerja Khusus Pengembangan Las atau PPKKPL dan Solo Technopark. Menjadi seorang tukang las bawah laut memang mampu menghasilkan miliaran rupiah dalam 1 tahun. Tapi tantangan dan resiko pekerjaan yang mereka hadapi juga sangat tinggi. Arus listrik yang tinggi yang digunakan untuk melakukan perbaikan bawah laut bisa mencapai 300 sampai dengan 400 ampere. Dan resiko yang bisa terjadi adalah terkena arus listrik tegangan tinggi tersebut. Resiko lain yang sangat mungkin terjadi pada tukang las bawah laut yaitu dekompresi atau terkena tekanan yang rendah di bawah air.
Jumlah gas yang dikeluarkan alat las selama bekerja juga mungkin tidak sengaja terhirup oleh teknisi tersebut. Dan hal ini bisa berakibat fatal pada kesehatan fisik dalam jangka yang panjang. Resiko pekerjaan tukang las bawah laut bukan cuma dari peralatan kerja, tetapi juga dari faktor eksternal. Seperti gangguan makhluk-makhluk di kedalaman laut adalah salah satu resiko yang juga harus siap dihadapi oleh para pekerja. Saat ketika sedang mengelas di bawah laut, para pekerja terkadang mengundang ikan besar untuk datang, dan ikan hiu juga termasuk di antaranya. Kalau ikan-ikan predator datang, pekerja biasanya stop dulu. Kalau sudah aman, mereka baru melanjutkan pekerjaan mereka. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, gaji tukang las bawah laut memang cukup tinggi, bahkan bisa mencapai 1,2 miliar rupiah per tahunnya. Tapi perlu diingat bahwa besaran gaji tersebut sangat bergantung pada proyek yang dikerjakan dan durasi kerja mereka. Jadi kalau kalian tertarik dengan pekerjaan ini, pastikan kalian memenuhi kualifikasi yang diperlukan dan siap menghadapi resiko yang ada. Dan sertifikasi dari lembaga terkait menjadi langkah awal yang perlu kalian ambil. Dan selain itu juga, kalian juga harus menjaga kesehatan fisik dan mental untuk menghadapi tantangan yang ada di dalam pekerjaan ini. Ingat, walaupun gaji yang ditawarkan sangat menggiurkan, pekerjaan ini perlu komitmen, ketekunan, dan keberanian untuk menghadapi berbagai resiko. Sebagai tukang las bawah laut, kalian akan menjadi bagian dari industri yang sangat penting, seperti perbaikan kabel bawah laut, konstruksi pipa minyak dan gas, dan juga pemeliharaan anjungan minyak lepas pantai. Jadi kalau kalian yakin mau menjadi tukang las bawah laut, kalian bisa memulainya dengan cara mencari pelatihan dan sertifikasi yang sesuai. Dengan demikian, kalian akan siap untuk menghadapi tantangan dan meraih kesuksesan di bidang pekerjaan ini.